Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English learning of class 9 with Nur Hikmah SPD MTSN Air Hulu Sungai Selatan. Good morning class. How are you today? I hope you are fine. Amin. Let's say basmalah before study. Bismillahirrahmanirrahim. My students, we will study about purpose or intention. What is purpose or intention? Do you know? Let's study about it. Yuk kita cari tahu. Let's find out. Table of content atau daftar isi dari video kali ini adalah kompetensi dasar, goal atau tujuan pembelajaran, definition atau pengertian, pattern atau rumus, example atau contoh, resume atau kesimpulan, and close atau penutup. Oke, kita mulai dengan kompetensi dasar. Basic competence atau kompetensi dasar dari video kali ini terdiri dari dua, cognitive and skill. Dari segi kognitif, Ibu mengambil nomor 3.4, menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan tentang maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, untuk yang kognitifnya, materinya adalah menyatakan dan menanyakan apa yang ditanya dan dinyatakan, maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Untuk skillnya atau keterampilannya, kalian diharapkan menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tapi yang Ibu utamakan adalah bagian 3.4. Baiklah, kita lanjutkan bagian goal atau tujuan pembelajaran video ini. Apakah itu? Yaitu how to ask for and state the purpose or intention to do something. Cara menanyakan dan menyatakan. Menanyakan dan menyatakan maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Jadi ada dua, menanyakan dan menyatakan. Tentang apa? Maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Seperti kita ketahui bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti ada maksud dan tujuan. Ya kan? Contoh, seperti Ibu membuat video pembelajaran. Maksud Ibu adalah memudahkan kalian belajar secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak ada halangan untuk belajar walaupun pada masa seperti ini. Atau kalian mengerjakan tugas bahasa Inggris misal. Kira-kira maksud kalian apa? Salah satunya memenuhi
suruhan ibu untuk membuktikan bahwa kalian memang benar-benar belajar. Itu antara lain. Bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Mari kita pelajari selanjutnya. Definition-nya, pengertiannya. Apa sih intention atau purpose itu? Maksud atau tujuan itu adalah the end or object intended purpose. Akhir atau objek tujuan atau maksud. Jadi tujuan kita melakukan sesuatu, maksud kita melakukan sesuatu. Kalau dari segi pandangan agama, apapun yang kita lakukan ada niat, ya, ada niat. Apa niatnya? Melakukan sesuatu itu. Jadi kalau di istilah agama, intention atau purpose itu bisa disebut dengan niat. Oke, kita lanjutkan patternnya. Bagaimana membuat pernyataan atau menjawab maksud atau tujuan melakukan sesuatu. Intention can be expressed with. Maksud bisa diekspresikan atau diungkapkan dengan dua rumus ini. Yang pertama, memakai in order to, agar, tambah to infinitive. Apa itu to infinitive? Yaitu to plus purpose. Purpose adalah kata kerja dasar. Contoh kata kerja dasar adalah go. Berarti to tambah go, to go. In order to, agar, to go. Contoh. Kalau bentuk kedua memakai kata so, sehingga. That clause tambah that clause ini akibatnya. Ada catatan di sebelah sini. Untuk rumus yang pertama ini, bagian in order to-nya sering dihilangkan menjadi to saja. Nah, in ordernya hilang. To plus verb base akhirnya. Yang sering muncul seperti ini. To plus verb base. To apa misal untuk to go to apa misal. Berikutnya kalau yang rumus ini that-nya sering dihilangkan. Jadi langsung so, sehingga apa sebabnya. Untuk sekarang mari kita lihat pattern berikutnya supaya lebih jelas, yaitu asking for intention and purpose to do an activity. Menanyakan maksud dan tujuan melakukan sesuatu. Apa saja? What is your intention to collect books? Apa maksudmu mengumpulkan buku? Nih, lihat, perhatikan. Pakai what, terus ada intention. Nah, ini tuh collect, untuk tambah collect. Collect ini verb base, kata kerja dasarnya. Jadi sangat mudah dilihat ada kata intention. Ini namanya asking for intention. Yang berikutnya, what do we need to consume nutritious food for? Ada kata for di belakang, kita artikan dari belakang dulu. Untuk apa kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi? Jadi maknanya menanyakan maksud. Next, what should we have breakfast for? Untuk apa kita perlu sarapan? Juga menanyakan maksud. Yang berikutnya, why should we separate trash into 3 different bins? Kenapa kita harus membagi sampah menjadi 3 bagian yang berbeda?
Kan sampah itu ada hijau, ada kuning, ada merah. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Ya. Next, what do you want to achieve by the end of this program? Apa yang kamu ingin capai? Ini paling kata apa? Kuncinya. Achieve, capai. Di akhir program, apa yang ingin kamu capai? Berarti maksudnya, maksud tujuan melakukan program. Yang berikutnya, what are you going to do with this bottle? Apa yang akan kamu lakukan dengan botol-botol ini? Nah, akan ya. Are you going to? Akan. Termasuk menanyakan maksud dan tujuan. Yang terakhir, what will you do in the hall? Apa yang akan kamu lakukan di aula? Juga menanyakan maksud dan tujuan. Nah, yang di sebelah kanan ada stating intention and purpose to do an activity. Menyatakan maksud dan tujuan melakukan kegiatan. Contoh, I intend to make a small library at my home. Saya ingin membuat perpustakaan kecil di rumahku. Ini intend, jawabannya pakai intend boleh. Saya bermaksud, saya ingin, ya. Terus jawaban yang kedua, for maintaining our body's health, untuk membentuk kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita. Ini menjawab pertanyaan yang kedua ini tadi ya. Dia pakai for karena pertanyaannya diakhiri dengan kata for. Yang ketiga, for retaining energy for our daily activities. Nah, ini maksud dari sarapan tadi, untuk menambah energi untuk kegiatan harian kita, memasukkan energi untuk kegiatan harian kita. Yang berikutnya, we should separate trash so that we can recycle it easily. Apa maksudnya tadi? Kita harus membagi sampah sehingga, so that, pakai rumus yang sebelumnya tadi ya, so that, dia pakai so that, lalu clause-nya apa? Langsung we can recycle it easily. Kita bisa mendaur ulangnya dengan mudah. Berikutnya, I want the participants to have leadership skills. Saya ingin peserta punya keterampilan memimpin. Menjawab pertanyaan ini ya. Dia menjawab dengan I want. Lalu ada I'm going to use them to grow celery. Saya akan menggunakan mereka untuk menanam namanya tanaman seleri, daun seleri. Yang terakhir, I will see a dance performance. Saya akan menonton penampilan menari. Oke, itu adalah beberapa contoh bagaimana menanyakan maksud dan bagaimana menjawab maksud atau tujuan. Kita lanjut. Sorry, I saw several old tires in front of your house. What are you going to do with them? My neighbors and I are going to place them along the ditch sides. What do you place the tires there for? To grow vegetables. That's a great idea. I think you can also use oil packs or mineral bottles to grow vegetables. I don't think so. We prefer making them into handicrafts. I see. People in your neighborhood are creative to utilize old items to become useful ones. Anyway, will you paint the tires? Yes, it will make them more beautiful. That will be nice. I will help you paint them. Thanks. That's very kind of you. You're welcome. Free intro music. Berikut ini adalah example dari dialog yang baru saja ditonton tadi. Ini adalah dialognya supaya kalian bisa melihat dengan lebih jelas.
Ini Kinar dan Syarif ya. Syarif, saya melihat beberapa ban lama di depan rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Dengan ban-ban tadi? Ini kalimat apa ini? Termasuk kalimat menanyakan atau menyatakan maksud. Karena dia tanda tanya berarti menanyakan maksud. Berikutnya, my neighbors, tetanggaku dan aku akan menempatkan mereka di sepanjang selokan. Apa yang akan kamu lakukan di ban itu? Untuk apa? Untuk apa kamu menempatkan ban-ban itu di sana? Nah, ini pertanyaannya mengandung ungkapan yang kita pelajari. Apa jawabannya? To grow vegetables, untuk menanam sayuran. Menanam sayuran. Tujuan dari melakukan sesuatu. That's a great idea. Oh, ide yang bagus. I think you can also use oil packs. Saya pikir kamu juga bisa menggunakan pack minyak, tangki minyak, atau botol mineral untuk menanam sayuran. Kata Syarif, I don't think so. Saya tidak setuju. Kita lebih baik membuatnya menjadi kerajinan tangan. Kerajinan tangan. I see, saya tahu. Orang-orang di tetanggamu kreatif untuk mendaur ulang benda-benda lama untuk menjadi barang yang baru lagi, yang berguna. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan mencat ban itu? Iya, supaya kelihatan lebih cantik. Aha, ide yang bagus, itu bagus. Saya akan membantumu mencatnya. Terima kasih, kamu baik sekali. Sama-sama. Nah, di dalam dialog ini ada kalimat menanyakan maksud dan menyatakan maksud. Ulang. Dalam dialog ini ada kalimat yang menanyakan maksud dan menyatakan maksud. Jadi ini tugas kalian mencari mana yang menanyakan maksud dan mana yang menyatakan maksud. Oke, lanjut. Mari kita lanjutkan ke bagian resume atau kesimpulan. Apa kesimpulan dari video pembelajaran kita adalah dari segi question atau pertanyaan bisa menggunakan what is your intention to bla bla bla. Apa maksudmu untuk bla bla bla, atau pakai what bla 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 for, untuk apa bla bla bla. Yang ketiga, what do you want to achieve bla bla bla, apa yang ingin kamu capai bla bla bla. Bagaimana answer atau jawabannya? Bisa menggunakan I intend to bla bla bla, saya ingin bla bla bla, atau for untuk bla bla bla, atau yang ketiga we should bla 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 so that bla bla bla, kita harus bla 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 sehingga bla bla bla. Tibalah saatnya kita ke bagian close atau penutup. Semoga kalian bisa memahami video ini. Kalau belum paham juga, diulang lagi sampai paham. Thank you very much for your attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.